Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini gue akan membahas ya tentang prediksi kelanjutan chapter ke-20 dari manga Boruto 2 Blue Vortex. Yang kali ini pembahasan gue bakal berfokus pada kisah pertarungan antara Ryu dengan para shinobi dari Konoha dan Suna. Benarkah akan ada penyelamat yang akan datang membantu mereka mengalahkan Ryu? Dan kali ini bukanlah Boruto, tetapi Kawaki. Nah, kok bisa? Kita akan bahas lengkapnya ya. Jadi, daripada lama-lama, langsung aja kita cekidot. Ya, jadi di chapter ke-19 kita sama-sama lihat kan ya, bagaimana Ryu yang awalnya kewalahan karena dia tidak menduga bahwa pedang milik Araya ini bisa ngendaliin pasir besi miliknya juga. Namun akhirnya Ryu bisa ya membalikan keadaan dengan memanggil para Claw Grimes atau Sumeaka dari tanda cakar miliknya ini. Dan boom, dengan jumlah yang sangat banyak, tentunya para shinobi dari Konoha dan Suna jadi kewalahan kan ya. Lihat tuh, kelihatan kan bagaimana Sarada, Mitsuki, Yodo, dan Araya semuanya kesusahan melawan Sumeaka. Beda banget ya dengan Boruto di chapter sebelumnya ini. Hehehe. Sekali tebas semua langsung mati. Nah, yang jelas saat Sumeaka muncul ini, pedang Araya juga kesedot atau kehisap di salah satu Sumeaka lewat perintah Ryu. Sehingga dengan sedikit ketawa jahat ini ya, Ryu senang karena pasir besi andalannya gak bakal ada yang counter lagi kayak sebelumnya. Hehehe. Lalu pertanyaannya, apakah yang akan terjadi berikutnya? Apakah aliansi shinobi kita bakal kalah dan mati? Hehehe, jelas enggak ya? Ya kali Kishimoto dan Ikemoto berani membunuh karakter penting kita di chapter yang masih kira-kira 20 ini. Nah, sekarang gimana dong? Mitsuki dengan Sage modenya aja kelihatan gak cukup kuat melawan Sumeaka. Sarada juga cuma bisa Chidori dan elemen api, jelas kewalahan ya. Lalu apakah bakal ada yang nolong? Kemungkinan iya. Namun bukan Boruto seperti biasanya ini ya. Karena di chapter 19 kan Boruto pengen pergi membantu tapi dihalang-halangi sama Kashin Koji. Kenapa coba? Apa Boruto nggak akan kuat melawan Ryu? Bukan ya, menurut gue bukan alasan itu. Tapi karena datangnya pihak lain di sana yang bisa bikin Boruto kesusahan. Ya, dia adalah Kawaki. Kenapa? Ya karena alasan Boruto nggak boleh dekat ke Kawaki kan udah jelas ya. Udah kita lihat sama-sama. Resonansi karma Boruto yang akan aktif jelas bukan keuntungan bagi Boruto. Makanya Kashin Koji nggak ngebolehin Boruto pergi membantu Sarada dan kawan-kawan. Ya nggak teman-teman? Kalau karmanya aktif ntar Momoshiki bangkit deh. Ya nggak? Hehehe. Oke, lalu selanjutnya kenapa Kawaki bisa datang? Ya simpel aja ya. Habis dia ditidurkan sama Amado, kan selang waktunya kita nggak tahu ya itu terjadi kapan. Apakah bersamaan atau bisa aja terjadi kemarin atau kemarin lusa. Jadi bisa gue simpulkan setelah bangun dan dapat ceramah dari Amado ini, Kawaki pun akhirnya pergi dan bertemu dengan Shikamaru yang langsung menyuruh Kawaki untuk sebagai backup tim 7 di Suna. Apalagi dengan adanya para Shinju ini yang muncul, tentu motivasi Kawaki juga berlipat-lipat kan ya. Dia pengen membasmi semua musuh manusia mulai dari Boruto, Otsutsuki, dan para Shinju. Iya kan? Hehe. Makanya Kawaki yang datang tak diundang ini jelas bikin Ryu cukup kaget ya. Dia tidak memprediksi. Ryu kira bakal gampang semuanya setelah mengambil pedang Araya ini. Ternyata enggak. Hehehe. Kawaki, sang Otsutsuki inilah yang mampu mengimbangi kekuatan pasir besi milik Ryu. Karena apa? Kekuatan Otsutsuki miliknya yang sangat hebat ditambah dengan
Daikokuten dan Sukuna Hikona yang mampu mengecilkan partikel pasir besi Ryu ini, yang akhirnya membuat Ryu semakin tidak berdaya. Hehehe, mau gerakin pasir, pasirnya hilang. Maka singkat cerita, karena Ryu yang udah babak belur digebukin oleh Kawaki ini, akhirnya hanya bisa terdiam ketika Kawaki mengeluarkan Togedama dari tubuhnya dan langsung membawanya erat-erat menuju tempat Shinki berada. Dan ciu, Shinki pun bangun. Tak lama, Gaara juga bakal lepas dari segelnya, sehingga Tsunagakure dan Konoha sama-sama bakal semakin percaya akan Kawaki sebagai anak Naruto yang mampu membawa perdamaian di dunia ini. Kasihan deh Boruto ntar, bakal makin terfitnah kan ya? Hehehe, ya nggak teman-teman? Jadi bagaimana menurut kalian teori gue pada chapter ke-20 ini? Kalian setuju atau punya pikiran lain? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini aja ya pembahasan videonya. Jangan lupa like dan subscribe serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih banyak akan membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi stay tune ya. Terima kasih telah menonton. Wah, waktunya bahas anime dan manga.